Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Baik, di sini saya dan kawan-kawan akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan judul Efisiensi Pemasaran Cabai Rawit Merah di Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Langsung saja, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Lulu Afnisa dengan NIM D1C122025. Kemudian ada teman saya. Saya Afdal Firdaus dengan NIM D1C122019. Saya Arnul Baik, Kayan dengan D1C122059. saya Saya Iqbal Hasanuddin dengan NIM 034. saya Yopi Alfabizul Kafi dengan NIM 63. Baik, langsung saja untuk di pendahuluan, cabai merupakan komoditas hortikultura dalam kelompok tanaman sayuran yang dibudidayakan, dikembangkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat luas untuk pemenuhan kebutuhan. Cabai mendapat perhatian serius dari pemerintah karena produk ini dikonsumsi masyarakat setiap hari dan tidak ada komoditas lain sebagai substitusinya. Masalah yang sering dihadapi terkait produk ini adalah harganya yang sering berfluktuasi, seringnya harga cabai yang naik maupun turun secara tajam, menjadikan cabai termasuk dalam jajaran komoditas penyumbang inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Lanjut untuk pertinjauan pustaka, para petani cabai rawit merah di Desa Cidatar memiliki ketergantungan dengan pihak pedagang pengepul desa. Kondisi ini melemahkan posisi tawar-menawar petani dalam menetapkan harga yang dimanfaatkan oleh pedagang, pengumpul atau pengepul di desa untuk menetapkan harga produk pertanian secara sepihak. Kemudian, selain itu, terbatasnya akses informasi pasar yang diterima oleh petani menjadikan masalah baru di mana saat harga cabai rawit merah ini di konsumen akhir mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga di tingkat petani. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal Hasanuddin. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang metodologi penelitian, yang dimana terdapat waktu dan tempat serta teknik pengumpulan data. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa Jawa Barat merupakan sentral produksi cabai nasional terbesar setelah Jawa Timur, namun paling dekat dengan pasar induk Kramat Jati. Penelitian ini dilaksanakan pada Juni sampai Juli 2018. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh oleh observasi lapangan dan wawancara langsung dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi atau dinas dan literatur yang terkait dengan penelitian ini. Slide selanjutnya, konsumsi cabai rawit. Pada tahun 2016, konsumsi cabai rawit mencapai 2.451 kg per kapita, kemudian menurun menjadi sebesar 1.490 kg per kapita pada tahun 2017, dengan rata-rata 39,19%. Peningkatan konsumsi cabai rawit diprediksi akan akan naik hingga 2.030 kg per kapita pada tahun 2020 atau naik 7,17% dibandingkan tahun 2019. Slide selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi harga cabai. Budidaya cabai rawit merah dilakukan secara musiman atau sesional dengan umur panen sekitar 6 sampai 12 bulan. Biasanya petani cabai rawit merah melakukan budidaya setelah musim hujan atau pada bulan Desember Januari. Pada bulan Desember sampai Januari hingga panen raya terjadi sekitar bulan Juli hingga Agustus yang mengakibatkan harga komoditas menurun. Sedangkan pada saat musim hujan produksinya akan menurun sehingga membuat harga cabai rawit merah melambung tinggi. Baiklah, terima kasih. Baik, untuk slide Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh
Saudara Arnold Hutayan, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada itu faktor yang mempengaruhi harga cabai. Kemudian faktor lain yang mengakibatkan tingginya harga cabai rawit merah di pasar adalah faktor bencana alam, seperti gunung meletus. Gunung meletus di Pulau Jawa mengakibatkan pasokan cabai rawit merah menurun drastis yang mengakibatkan harga melambung tinggi. Selain itu, tata niaga cabai rawit merah yang panjang membuat harga komoditas menjadi lebih. Berikut ada gambar fluktuasi harga rata-rata cabai rawit merah di pasar induk Keramat Jati dan pasar Keramat Jati periode Januari 2018 sampai Desember 2018. Di situ kita lihat juga ada garis satu yang menyimbolkan harga cabai rawit merah di pasar induk Keramat Jati dan garis putus-putus harga cabai rawit merah di tingkat pengecer pasar Keramat Jati. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama yaitu analisis saluran pemasaran. Kedua, rasio keuntungan dan biaya pemasaran. Ketiga, margin pemasaran. Keempat, ada farmer sales. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yopi Alkafizul. Dipersilakan. Baik, kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada karakter responden petani. Pada tabel 1, karakteristik untuk usia petani di desa Cidatar. Untuk rentan usia 31 hingga 40 tahun itu berjumlah 16 orang dengan persentase 52%. Kemudian untuk rentan usia 41 tahun hingga 50 tahun berjumlah 7 orang dengan persentase 23%. Kemudian untuk usia 51 hingga 60 tahun berjumlah 6 orang dengan persentase 19%. Kemudian untuk usia di atas 61 tahun itu berjumlah 2 orang berpersentase 6. Dengan total jumlah orang keseluruhan adalah 31 orang. Next. Yang kedua itu ada saluran pemasaran cabai rawit merah. Untuk saluran pemasaran pertama, itu mulai dari petani, pedagang pengumpul desa, pedagang besar pasar induk Keramat Jati, Jakarta, kemudian ke pedagang pengecer, dan sampai ke konsumen akhir. Untuk saluran kedua, itu mulai dari petani, pedagang pengumpul desa, pedagang besar pasar induk Cikajang Garut, pedagang pengecer, kemudian sampai ke konsumen akhir. Untuk saluran ketiga itu ada petani, pedagang pengumpul desa, pedagang besar pasar induk Cikajang Garut, pedagang besar pasar induk Keramat Jati Jakarta, pedagang pengecer, kemudian ke konsumen akhir. Untuk saluran keempat ada dari petani, pedagang pengumpul desa, pedagang besar pasar induk Caringin, Bandung, pedagang pengecer, dan ke konsumen akhir. Kemudian untuk saluran yang terakhir, yaitu dari petani, pedagang pengumpul desa, pedagang besar pasar induk Caringin, Bandung, pedagang besar pasar induk Keramat Jati, Jakarta, pedagang pengecer, dan sampai ke konsumen akhir. Lanjut. Kemudian hasil dan pembahasan ketiga itu ada margin pemasaran. Margin pemasaran dihitung dengan melihat besarnya biaya pemasaran cabai rawit merah dan keuntungan yang diambil oleh lembaga pemasaran yang terlibat. Jenis biaya yang dikeluarkan setiap lembaga pemasaran berbeda-beda meliputi biaya pengangkutan, pengemasan, tenaga kerja, retribusi, dan penyusutan sewa lapak. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan panjang pendeknya saluran rantai pemasaran menentukan margin yang dihasilkan. Besar margin yang dihasilkan untuk setiap saluran pemasaran juga ditentukan oleh jarak lokasi pemasaran. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Afdal Firdaus. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya analisis farmers share, yaitu perbandingan harga yang diterima oleh petani cabai rawit merah dengan harga yang dibayar oleh konsumen akhir. Analisis ini merupakan salah satu indikator untuk menentukan efisiensi operasional pemasaran suatu komoditas. Adapun kesimpulannya yaitu terdapat 5 saluran pemasaran cabai rawit merah di Desa Cidatar yang melibatkan beberapa lembaga pemasaran, yaitu petani, pedagang, pengumpul desa,
pedagang besar, dan pedagang pengecer. Kemudian saran, rekomendasi saluran pemasaran yang sebaiknya dilakukan petani adalah saluran pemasaran pertama, karena saluran pemasaran tersebut merupakan saluran dengan volume cabai paling besar yang dapat diserap oleh pasar dengan harga yang paling tinggi dibanding dengan saluran pemasaran lain. Kemudian petani sebaiknya langsung menjual cabai rawit merah kepada pedagang di pasar induk agar margin pemasaran lebih rendah dan bagian yang diterima petani akan lebih tinggi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas teman-teman untuk partisipasinya dan penyampaian materi. Baik, untuk selanjutnya mungkin cukup sekian dari presentasi atau diskusi kelompok kami, yaitu efisiensi pemasaran cabai rawit merah di Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Sama. Sama.